Terima kasih Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset semua. Pagi ini kita kembali mengupdate ya terkait dengan perkembangan neraca dagang kita di bulan April yang sempat tertunda, yang harusnya dirilis di pertengahan bulan kemarin, ini sempat mundur di awal bulan Juni. Nah, ini sesuai dengan judulnya, memang untuk trade balance atau neraca dagang di April ini kembali mencatatkan surplus, sekaligus menjadi surplus 60 bulan berturut-turut, plus menjadi surplus terendah sepanjang 60 bulan tersebut ya. Next. Nah, untuk trade balance Indonesia ini secara official tercatat sebesar 0,15 billion US dollars yang sekaligus menjadi terendah dalam 60 bulan berturut-turut, lebih rendah dibandingkan dengan trade balance di bulan sebelumnya di Maret tahun 2025 yang tercatat 4,33 billion US dollars dan juga lebih rendah dibandingkan dengan konsensus yang memprediksi sebelumnya di 3,04 billion US dollars dan lebih rendah pula dibandingkan dengan our expectation di 1,9 billion US dollars. Untuk penyempitan surplus ini memang disebabkan karena pertumbuhan impor di bulan April 2025 ini jauh mengungguli pertumbuhan ekspor itu sendiri. Baik itu secara year on year, month on month maupun secara kumulatif. Next. Nah, ini kalau kita lihat penyempitan surplus yang signifikan ini memang disebabkan oleh kenaikan impor yang naik cukup signifikan, yaitu hingga 21,84% secara year on year dan mencapai 20,59 billion US dollars. Berdasarkan kelompok penggunaan barang, memang seluruh kelompok di impor ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan impor barang modal yang naik hingga 36,3% year on year dan disusul oleh bahan baku dan bahan baku penolong yang merupakan share terbesar di impor yang naik sebesar 18,9%. Dan juga impor barang konsumsi ya, meskipun ini share-nya rendah, tetapi kenaikan juga cukup signifikan di 18,46%. Nah, sedangkan kalau kita bandingkan dengan ekspor itu sendiri, ini memiliki nilai yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan ekspor, yaitu di mana ekspor tercatat sebesar 20,74 billion US dollars. Sehingga kalau kita lihat ekspor dikurangi impor, yaitu surplus kita sangat minim di 0,15 billion US dollars. Ini turunnya sangat drastis ya, lebih dari 90% jika kita bandingkan dengan bulan Maret tahun 2025 yang tercatat 4,33 billion US dollars. Next. Nah, ini untuk analisis secara kumulatif. Di sini kita lihat bahwa secara kumulatif neraca dagang kita surplusnya mengalami kenaikan di posisi 11,07 billion US dollars dari Januari sampai April 2025, naik dari 10,13 billion US dollars di periode yang sama di tahun 2024. Nah, kinerja ini masih sama ya, ditopang oleh sektor non-migas, yaitu sebesar 17,26 billion US dollars. Sementara untuk sektor yang migas itu justru mencatatkan defisit di minus 6,19 billion US dollars. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan spesifik ekspor kumulatif itu tercatat 87,36 billion US dollars, ini naik 6,65% secara kumulatif, di mana kontributor utama masih sama yaitu non-migas, itu sebesar 82,56 billion US dollars, naik 7,68% secara kumulatif. Sementara sektor migas itu turun minus 8,43% secara kumulatif. Nah, sedangkan kalau kita lihat berdasarkan sektor, ini sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ini meningkat paling signifikan ya, paling tinggi, yaitu hingga 46,55% secara kumulatif. Namun untuk yang share tertinggi masih sama, yaitu di industri pengolahan, yaitu sebesar 68,8 miliar US dollars. Ini juga mengalami kenaikan sampai 16,1% secara kumulatif. Sementara sektor pertambangan dan lainnya itu justru turun di 11,55 billion US dollars atau turun 26,3% secara kumulatif. Sedangkan untuk komoditas utama, kalau kita lihat memang kenaikan tertinggi berasal dari komoditas lemak atau minyak nabati hewani itu hingga 26,97% kenaikannya. Sedangkan penurunan terbesar itu berasal dari komoditas bahan bakar mineral yaitu hingga minus 18,5% secara kumulatif.
Sementara untuk transaksi impor kumulatif dari Januari sampai April 2025 ini tercatat 76,3 billion US dollars. Ini naik cukup tinggi di 6,27% secara kumulatif yang ditopang oleh kenaikan sektor non-migas yaitu sebesar 65,3 billion US dollars atau meningkat sampai 9,2%. Sedangkan untuk sektor migas itu mengalami penurunan menjadi 10,99 billion US dollars atau turun sebesar 8,3% secara kumulatif. Next. Nah, ini kita points out untuk beberapa poin penting kinerja dari ekspor secara bulanan. Ini memang kalau untuk ekspor secara bulanan ini kompak mengalami penurunan ya, baik itu dari segi sektoral maupun komoditas utama. Di mana sektor ini secara month on month di mana ekspor ini secara month on month dia turun sebesar minus 10,77%. Untuk sektor ekspor migas ini mengalami kontraksi sampai minus 19,5% month on month. Sementara untuk non migas ini juga mengalami penurunan sampai 10,2% secara month on month. Sementara untuk berdasarkan komoditas utama, ekspor komoditas lemak dan minyak hewani atau nabati ini mengalami penurunan paling tajam ya, paling besar, yaitu hingga minus 39,2% secara month on month. Nah sebaliknya, next. Nah ini kalau kita lihat transaksi berdasarkan dari asal negara dan juga negara tujuan, ini Indonesia kembali mencatatkan surplus dagang ya dengan negara mitra adidaya terbesar yaitu Amerika Serikat sebesar 6,4 billion US dollars untuk periode Januari sampai April 2025 atau 4 months. Yang kemudian disusul oleh India yaitu dengan total surplus 4 billion US dollars dan juga Filipina di 2,9 billion US dollars. Sebaliknya untuk defisit dagang itu disumbang masih sama dari Tiongkok yang sebesar 6,9 billion US dollars untuk kumulatif Januari sampai April yang didorong oleh tingginya impor barang modal, elektronik, dan bahan baku industri yang sekaligus menjadi gambaran ya, kita masih memiliki ketergantungannya tinggi secara struktural kepada negara mitra dagang kita yaitu China. Sedangkan kalau kita lihat berdasarkan negara tujuan ekspor, 3 negara tujuan terbesar itu masih sama ekspor kita ada di Tiongkok yaitu sebesar 18,87 miliar. Yaitu ada Amerika Serikat yaitu 9,38 miliar US dollars atau billion US dollars atau naik sebesar 16,7%. Sedangkan India sedikit mengalami penurunan menjadi 5,59 billion US dollars atau turun sebesar 19,1%. Sedangkan untuk negara asal impor, pertama paling besar dari China yaitu sebesar 25,77 billion US dollars, ini naik cukup signifikan di 22,4%. Kemudian disusul Jepang yaitu 5,04 billion US dollars yang naik sebesar 17,03% dan juga yang terakhir adalah Thailand di 3,13 billion US dollars atau mengalami penurunan sebesar 4,63%. Kedepannya kami yakin bahwa ekspor itu akan masih terbuka lebar ya untuk terus tumbuh, mengingat masih tingginya permintaan dari negara mitra dagang kita yaitu US dan juga India serta adanya potensi rebound untuk ekspor di pasar ASEAN. Namun perlu kita garis bawahi bahwa permintaan domestik ketika terjadi pemulihan permintaan domestik dan juga industri ini akan turut menyumbang penurunan surplus kedepannya hingga akhir tahun 2025. Nah, resiko eksternal yang perlu kita waspadai selanjutnya adalah terkait dengan ketegangan geopolitik dan juga tarif dagang. Seperti yang kita tahu bahwa kesepakatan antara US dan juga Uni Eropa ini masih menjadi topik yang hangat ya, masih menimbulkan ketegangan geopolitik dan belum adanya kesepakatan pula dengan tarif dagang dengan Indonesia, ini masih menjadi pemicu yang perlu diwaspadai. Nah, ketergantungan impor dari Tiongkok itu sendiri setelah kita lihat ini membuat neraca kita cukup sensitif ya terhadap pergerakan yuan dan juga kebijakan ekspor Cina ke depannya. Next. Okay. Demikian untuk update trade balance di April tahun 2025. Saya kembalikan ke Glenda.